Terus kaitannya gini Pak, sering sekali di lapangan kita melihat, wah busanya hilang, bakteri saya nggak bekerja. Itu sebetulnya bagaimana Pak? Ya, Ceritanya gitu loh Pak. jadi itu kalau dari pengamatan di lab gitu ya. Jadi memang kualitas air atau kondisi air itu kan sangat dinamis. Jadi naik turun lah ya. Jadi kalau plankton juga ada terjadi suksesi plankton, begitu juga dengan mikroba. Nah, ini tentu saja ada geseran-geseran. Nah, dari beberapa kali kami lakukan cek laboratorium, ternyata hilangnya busa yang kemudian memunculkan masalah itu dari hasil cek lab memang di situ terjadi penurunan jumlah total bakteri dan di situ juga terjadi peningkatan jumlah bakteri Vibrio-nya. Jadi sehingga di situ berarti kalau Vibrio-nya meningkat sementara total bakterinya itu turun, artinya perbandingan antara total Vibrio dan total bakteri itu meningkat tajam. Nah, meningkat tajam, nah disitulah maka akan terjadi masalah. Nah, kadang-kadang kita aplikasikan lagi probiotik yang biasa kita pakai, itu tidak mempan. Jadi beberapa kali kok nggak kelihatan lagi busa-busanya. Nah, ini mungkin lingkungan itu sementara itu kurang cocok bagi bakteri yang kita tebarkan itu. Sehingga kita perlu inokulan jenis yang lain yang bisa dimasukkan di situ yang cocok. Jadi kita istilahnya ya try and error. Nah, dari pengalaman itu nanti kita akan dapatkan mana yang bisa untuk sebagai selingan ketika terjadi terjadi perubahan seperti hilangnya busa. Contohnya misalnya kita sudah menggunakan bacillus nih, busanya banyak. Kemudian tiba-tiba busa itu berkurang atau tidak ada. Kita aplikasikan lagi bacillus, mungkin kita tambahkan karbon biar CN rasionya bagus dan bakteri itu bisa tumbuh bagus gitu ya. Namun ternyata keinginan kita itu nggak kecapai. Ada kemungkinan bahwa mungkin lingkungan di situ untuk sementara kurang cocok bagi bacillus sehingga bacillus yang kita tebarkan jadi dia tidak bekerja atau dia jadi dorman malahan. Nah, itu perlu kita misalkan kita masukkan jenis yang lain. Contohnya misalnya bakteri asam laktat terlebih dulu, contoh misalnya Pediococcus, Enterococcus. Nah, itu kita masukkan kemudian dia berkembang nanti kemudian busa itu akan terangsang untuk muncul kembali. Nah, itu beberapa kali kami coba dengan cara itu ternyata bisa. Ada sebagian orang yang mungkin melakukan penambahan bahan-bahan karbon Pak. Mungkin yang bisa direkomendasikan apa aja Pak yang dimaksud dengan karbon memasukkan ke dalam tambak ini? Karbon itu banyak sekali macamnya. Kalau misalnya kita kita tujukan pertama untuk meningkatkan menekan supaya bakteri Vibrio hijau itu tidak berkembang, tapi ya karena dianggap yang kuning yang tidak begitu masalah. Nah, supaya kita nebaran karbon ini Vibrio hijau nggak ikut make, maka yang terbaik sebenarnya adalah gula pasir, sukrosa. Nah, sukrosa. Kemudian cuman kalau kita melihat dari sisi harga memang molase lebih murah. Cuman itu ya kasus ya, kalau misalnya di Kalimantan Utara itu justru molase harganya lebih mahal daripada gula putih, gula pasir. Nah, jadi gula pasir bisa, kemudian tepung terigu, tepung tapioka dan juga dedak bekatul ya. Nah, bekatul ini sangat bagus itu. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih
kepada Bapak Insinyur Suprapto NS, di mana telah meluangkan waktunya dan dengan sangat gamblang. Bapak begitu humble, Bapak begitu baik hati, Bapak begitu baik pokoknya, mau menjelaskan segala sesuatunya dengan terperinci. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pengusaha tambak, bagi petambak, bagi feeder, bagi teknisi, pokoknya semua yang berkecimpung di bidang tambak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.